Kembali ke gudang, Shizuna menindih Shishido sambil bertanya apakah Shishido tertarik untuk seks dengan Shizuna, yang membuat Shishido kaget dengan pertanyaan tersebut. Shishido mencoba mengelak pertanyaan tersebut, tetapi ia menyadari bahwa Shizuna gemetaran dengan mengeluarkan sekuat tenaga untuk bertanya semacam itu. Shishido pun mengalah dengan menjawab kalau tentu saja ia ingin nge-seks bareng Shizuna. Masa enggak sih, yang membuat Shizuna sedikit kaget dengan jawaban tersebut. Ketika suasana sedang mantap-mantapnya, tiba-tiba terdengar suara yang mana suara lapar tersebut berasal dari Shizuna dan langsung membuat Shizuna merasa sangat malu dan kabur meninggalkan Shishido. Di lain sisi, Shishido hanya bisa terdiam dan langsung terbaring karena sudah bertahan sekuat tenaga. Shizuna yang saat ini masih berlari merasa menyesal kenapa ia bisa lapar di waktu yang tidak tepat, tetapi ia juga menyadari kalau Shishido juga tertarik dengannya sebagai wanita yang langsung membuatnya tersipu malu. Di saat masih jam sekolah, Shishido merasa aneh karena selalu rajin ke sekolah semenjak ia ke isekai, tapi karena hal sebelumnya membuatnya merasa canggung untuk hadir di kelas, apalagi bertemu dengan Shizuna yang mana membuatnya memutuskan untuk bolos sekolah dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Shishido menerima panggilan masuk yang ternyata itu dari Sakie, ibu dari Shizuna. Shishido baru sadar mereka saling bertukar kontak setelah habis enak-enakan terakhir kali dan terpaksa mengangkat telepon itu. Ketika diangkat, Sakie merasa tenang karena Shishido tetap mengangkat telepon tersebut, meskipun itu baru pertama kali mereka menelpon. Shishido langsung bertanya, apa yang diinginkan Sakie kali ini? Sakie menjelaskan kalau ia ada kerjaan keluar kota selama 2 hari ke depan dan meminta maaf kepada Shishido, di mana ia meminta Shishido untuk menjaga Shizuna selama masa kerja itu dan bisa tinggal bareng dengan Shizuna. Mendengar hal itu membuat Shishido kaget dan memperingatkan Sakie. Pria seperti apa Shishido ini? Tapi Sakie menjelaskan kalau ada yang aneh beberapa hari ini, di mana Shizuna selalu saja menerima surat dari orang yang tak dikenal dan selalu merasa diikuti atau bisa dibilang stalker. Sakie sudah melapor ke polisi, tapi ya gitulah, tau lah kan gimana. Jadinya selama masa kerja itu Sakie pengen ada orang yang ngejaga Shizuna dan hanya Shishido yang bisa membantunya saat ini. Shishido menjelaskan kalau Shizuna udah tahu kalau dia dan Sakie pernah ngesek bareng dan Sakie juga menyadari hal itu. Shishido kembali bertanya apakah Sakie yakin dengan keputusannya, karena bisa saja kemarin ibunya sekarang anaknya yang kena, tetapi Sakie tak mempermasalahkannya. Sakie menjelaskan kalau Shishido bukanlah orang yang jahat yang tidak memperdulikan perasaan Shizuna dan memaksa kehendaknya. Jadinya Sakie meminta Shishido untuk datang sore nanti dan Shishido terpaksa menuruti permintaan Sakie. Ketika sampai di rumah Shizuna, Shishido disambut Shizuna dengan hanya berpakaian pajama saja, yang membuat Shizuna kaget kenapa ada Shishido saat ini di rumahnya. Shishido juga ikut kaget karena ternyata Sakie tidak menjelaskan apapun kepada Shizuna. Shishido menjelaskan masalah tersebut kepada Shizuna dan akan tinggal bareng mulai saat ini, tetapi Shizuna malah bersemangat di bagian tinggal bareng doang. Shizuna dengan semangat menyuruh Shishido masuk sambil mempersiapkan makan malam untuk mereka, yang mana membuat Shishido lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Setelah makan malam, Shishido merasa senang dengan masakan Shizuna yang membuat Shizuna bahagia. Shishido mulai memperhatikan Shizuna versi dia di rumahnya, yang mana membuat Shizuna malu. Setelah membulatkan tekad, Shizuna mulai menyerang Shishido dengan berpura-pura kalau saat ini sangat panas, yang membuat Shishido heran karena rasanya tak sepanas itu. Tetapi Shizuna tetap kekeh kalau cuacanya sangat panas dan ia mulai melepaskan pakaiannya di depan Shishido yang membuat Shishido kaget. Ketika Shizuna melepaskan pakaiannya, ia terlihat sangat malu dan langsung disinggung oleh Shishido kalau malu ya jangan dilepas dong, tapi malah dibantah oleh Shizuna. Di dalam hati, Shishido merasa bersyukur karena bisa menikmati lekuk tubuh dari Shizuna, yang membuat Shizuna menjadi lebih cemas karena Shishido yang tiba-tiba terdiam. Shizuna teringat kalau Shishido tuh belum mandi dan menawarkan untuk mandi dulu, dan Shishido menerima tawaran tersebut. Ketika sedang melihat barang bawaan, Shishido lupa kancutnya karena terburu-buru. Ia pun memutuskan untuk ke supermarket buat beli kancut, yang mana membuat Shizuna juga pengen ikut Shishido ke supermarket. Melihat Shizuna yang sekarang, membuat Shishido harus menolak permintaan Shizuna dan menyuruhnya untuk tetap di rumah karena sangat bahaya di luar. Shishido dengan tegas menyuruh Shizuna untuk mengunci pintu di depan rumah dan jangan pernah membuka pintu, tidak peduli siapapun itu. Dan Shizuna menuruti permintaan Shishido. Di dalam hati, padahal Shizuna tuh pengen mandi bareng dengan Shishido, tetapi Shizuna bertanya-tanya, apa sih yang dilupakan Shishido sampai panik begitu? Yang mana membuat fantasi Shizuna menjadi liar. Shizuna bertanya-tanya, jangan-jangan yang dilupakan Shishido
Shishido itu kondom, karena kan cuma mereka berdua sekarang ini. Saat sedang tenggelam dalam fantasi tersebut, tiba-tiba terdengar suara bel dari depan pintu. Shizuna berpikir itu pasti bukanlah Shishido karena baru aja keluar. Ia mengingat apa yang diutarakan oleh Shishido sebelumnya, tapi setidaknya ia ingin mengecek siapa yang ada di depan pintu. Ketika ia mengintip dari lubang pintu, ia melihat ada Sohei di depan pintu dengan wajah yang menyeramkan. Sohei berkata kalau itu adalah dirinya di depan pintu. Shizuna bertanya kenapa Sohei di sini. Sohei menjelaskan kalau ibunya memberikan sesuatu kepada Shizuna. Jadi, apakah Shizuna bisa membuka pintu untuknya? Shizuna yang berpikir positif membukakan pintu tersebut, dan ketika baru dibuka sedikit, tiba-tiba Sohei menjadi agresif yang membuat Shizuna ketakutan, dan Sohei pun langsung mengunci pintu depan rumah Shizuna. Sohei langsung memeluk Shizuna dengan nafas yang berat seperti sedang ereksi berat. Sohei mulai membelai Shizuna sambil berkata kalau Saki tidak ada di rumah. Sohei menjelaskan bahwa ia sudah mengirim banyak surat ke Shizuna, tetapi Shizuna tetap saja nggak peka kalau itu dari Sohei, yang membuat Shizuna bertanya-tanya apa maksud Sohei. Ia pun langsung teringat dengan banyaknya surat yang sebelumnya diterima Shizuna, dan langsung membuat Shizuna ketakutan dengan sikap Sohei yang sangat aneh, sangat takut yang bahkan tidak bisa membuat Shizuna bertindak sedikit pun. Di lain sisi, sifat yandere Sohei mulai terlihat. Ia berpikir selama ini Shizuna selalu diancam oleh Shishido, dan langsung mendorong Shizuna ke lantai, dan dengan agresif ia membuka paksa baju Shizuna dan menutup mulut Shizuna. Wajah Sohei benar-benar berubah menjadi menyeramkan dengan berkata kalau ia akan menyucikan kembali Shizuna, yang mana membuat Shizuna sangat ketakutan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan sebuah lembar manga yang menampilkan Sohei nembak Shizuna dan berakhir bahagia. Mereka berdua menjadi sepasang kekasih yang kasmaran. Namun semua berubah ketika Kang NTR menampakkan dirinya. Shishido atau Ruichi tersenyum jahat yang pastinya akan terjadi sesuatu yang tidak baik, dan manga itu pun berakhir. Dan ternyata cerita manga itu dan saat ini jauh berbeda. Sohei yang terlihat polos di manganya ternyata sangat gila di kehidupan aslinya. Saat ini Sohei sedang mencoba memperkosa Shizuna yang ketakutan dengan perubahan Sohei. Shizuna masih tak percaya Sohei yang terlihat baik itu ternyata melakukan hal semacam ini kepada dirinya, di mana Sohei mulai meraba dirinya yang tak berdaya ini. Di dalam hati, Shizuna mencoba memanggil Ruichi, dan tak lama kemudian Ruichi yang tadinya beli sempak sudah kembali, dan betapa kagetnya Ruichi melihat Shizuna dan Sohei saat ini, di mana Ruichi kaget dengan kedatangan Sohei. Sohei yang menyadari Ruichi menjadi panik, tetapi Ruichi langsung menarik Sohei dengan penuh amarah. Ketika Ruichi melihat Shizuna yang setengah telanjang, Ruichi menjadi marah, sedangkan Sohei ketakutan melihat adanya Ruichi. Dengan penuh emosi, Ruichi menunjuk itu Sohei punya muka hingga terpental ke belakang. Shizuna yang melihat kejadian itu menjadi takut. Ruichi yang masih emosi menarik kerah baju Sohei sambil mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Sohei yang membuat Shizuna ketakutan seperti itu. Ruichi melempar Sohei ke belakang karena masih emosi, dengan Sohei yang ketakutan terhadap Ruichi. Di lain sisi, Shizuna merasa Ruichi sangatlah berbeda dari Ruichi yang ia kenal. Ketika Ruichi ingin lanjut nampol, Shizuna berusaha menenangkan Ruichi. Sohei yang melihat hal itu menjadi salah paham karena merasa dibela. Ruichi yang penuh emosi bertanya-tanya, kenapa membela orang yang pengen memperkosanya? Sohei yang tolol merasa tenang dan berkata kalau Shizuna pasti akan mengerti dirinya. Dengan tenang, Shizuna langsung menampar Sohei, yang membuat Sohei terkejut dengan aksi Shizuna. Shizuna benar-benar tak menyangka teman masa kecilnya akan melakukan hal semacam ini terhadapnya, dan berkata jangan pernah terlibat lagi dalam hidupnya. Mendengar hal itu membuat Sohei menjadi gila, apalagi melihat Shizuna yang dekat dengan orang seperti Ruichi. Tak tahan dengan kenyataan, Sohei berlari seperti kerasukan. Shizuna yang merasa situasi sudah tenang merasa lega dan jatuh ke tanah. Ruichi pun menutupi badan Shizuna dengan jaket miliknya. Ruichi pun mencoba menenangkan Shizuna. Ketika Shizuna sudah tenang, ia berpikir kembali dan tak menyangka kalau Sohei adalah orang semacam itu. Di dalam ingatan, Ruichi juga tidak menginginkan rute semacam ini terjadi. Ia berpikir jika tidak terlibat dengan Shizuna dan Sohei, semua akan berjalan dengan damai. Tapi ternyata sifat asli Sohei kayak begitu bikin Ruichi sangat kesal. Shizuna sekali lagi berterima kasih kepada Ruichi karena sudah menyelamatkannya. Ruichi menyadari kalau Shizuna masih merasa ketakutan dengan kejadian sebelumnya dan mencoba menenangkannya. Tetapi Shizuna sudah melihat sisi Ruichi yang galak dan takutnya malah membuat parah, sehingga Ruichi memutuskan untuk membiarkan Shizuna sendirian untuk sementara dan dia akan menetap di kamar sebelah. Shizuna tiba-tiba menahan Ruichi dan berkata jangan meninggalkannya. Ruichi menjadi kaget. Shizuna berkata kalau ia sebenarnya sangat takut ketika Sohei menyentuhnya. Tapi kalau itu sama Ruichi sih, Shizuna malah ngerasa aman dan nyaman. Jadi ia memohon ke Ruichi untuk tetap bersamanya malam ini. Shizuna benar-benar ketakutan, tapi kalau ada Ruichi,
ia merasa sangat tenang. Tak peduli berapa banyak gadis yang udah tidur bareng Ruichi, ia tetap ingin bersama Ruichi. Ruichi yang mendengar hal itu menjadi malu, dan tiba-tiba Shizuna memanggil Ruichi sambil berbaring yang menandakan ayo bobok bareng. Saat ini, Ruichi sedang kebingungan dengan sikap yang diperlihatkan Shizuna yang sedang menggodanya. Shizuna dengan sukarela memperlihatkan tubuhnya karena Shizuna merasa Ruichi selalu ada untuknya dan selalu melindunginya. Karena itu, Shizuna menyukai Ruichi meskipun ia bukan satu-satunya bagi Ruichi. Di dalam hatinya, Ruichi selalu berpikir ia sudah banyak sekali menggoda banyak wanita, tapi tak pernah terpikirkan akan terasa sulit ketika digoda balik. Dengan berani, Ruichi mengambil gerakan pertamanya yang membuat Shizuna sedikit kaget. Ruichi sekali lagi mengatakan apakah Shizuna tidak akan menyesalinya. Dan Shizuna berkata ia tidak akan pernah menyesali tindakannya ataupun pilihannya. Dan langsung saja, Ruichi mengambil langkah pertama dengan langsung mencium Shizuna dengan sangat agresifnya sembari menggenggam tangan Shizuna. Baru ciuman pertama, Shizuna sudah mulai tak tahan. Sedangkan Ruichi melanjutkannya dengan membuka baju yang membuat Shizuna dak-dik-duk der. Dan Ruichi pun langsung mengangkat itu Shizuna punya baju dan langsung melepaskannya yang membuat Shizuna menjadi ereksi berat. Ruichi melanjutkan dengan meremas payudara itu Shizuna punya yang membuat Shizuna benar-benar tenggelam dalam kenikmatan yang bahkan membuat Ruichi bertanya-tanya apakah Shizuna terlalu berlebihan. Tetapi mau gimana lagi kalau emang itu segitu nikmatnya. Tangan Ruichi pun berpindah ke bawah perut tapi di atas paha dan mulai bermain layaknya bermain gitar klasik yang membuat Shizuna kaget betapa lihainya itu Ruichi punya jari dan menyuruhnya untuk stop. Ruichi pun bertanya apakah Shizuna tidak menyukainya, tetapi Shizuna langsung memeluk erat Ruichi dan menyuruhnya untuk jangan stop karena tanggung dan terus melanjutkan sambil berbisik ke Ruichi yang membuat Ruichi malah semakin ganas layaknya bermain solo gitar Sweet Child Mine yang membuat Shizuna kaget dan merasa nikmat dan mendesah hingga cerot. Setelah cerot, mereka pun pagi hari telah menyambut Shizuna yang baru saja terbangun dari tidurnya. Terdengar seseorang yang memanggil dirinya. Shizuna yang masih setengah sadar melihat sekitarnya dan ada Ruichi di sana sambil berkata kalau hari ini adalah hari Sabtu dan mereka masih ada waktu dan bertanya apakah Shizuna baik-baik saja. Dengan setengah sadar, Shizuna merespon keberadaan Ruichi di sana dan langsung malu karena tadi malam dan langsung menutup dirinya yang membuat Ruichi kaget. Shizuna pun menjawab kalau ia tidak apa-apa dan menyapa Ruichi sambil berseri-seri dan Ruichi yang bingung juga membalas sapaan Shizuna. Shizuna tersadar apakah Ruichi belum sarapan dan akan langsung menyiapkan sarapan untuknya yang membuat Ruichi panik karena saat ini Shizuna masih telanjang yang membuat Shizuna kaget dan malu. Ruichi pun langsung keluar meninggalkan Shizuna. Di ruang tamu, Shizuna memberikan secangkir kopi untuk Ruichi dan Shizuna masih membayangkan soal tadi malam yang membuatnya sangat bahagia. Tiba-tiba Shizuna merasa aneh di dalam perutnya ketika ia sedang minum kopi yang membuat Ruichi sangat kaget. Melihat hal itu, Shizuna khawatir apa yang sedang terjadi kepada Ruichi. Di dalam hatinya, Ruichi berpikir kalau Shizuna menjadi sangat aneh karena seperti memancarkan gadis mesum sejak tadi pagi. Padahal Ruichi tidak sampai nge-seks dengan Shizuna. Jadi guys, Shizuna tuh masih perawan karena Ruichi nggak jadi nge-seks guys. Jadi ceritanya, setelah Shizuna cerot, Ruichi pun menghentikan tindakannya dan langsung tidur dan membuat Shizuna bingung kenapa Ruichi stop di saat sedang enak-enaknya. Ruichi mengatakan kalau ini pertama kalinya bagi Shizuna untuk melakukannya kan. Sangat disayangkan diberikan untuk pria bajingan seperti Ruichi yang membuat Shizuna kaget dengan ucapan Ruichi. Ruichi melanjutkan pastinya Shizuna sangat kelelahan apalagi dengan kejadian sebelumnya yang soal Sohe tadi dan menyuruhnya untuk tidur dan itulah yang sebenarnya yang terjadi tadi malam. Tetapi Ruichi heran apa yang sebenarnya terjadi dengan Shizuna saat ini. Ruichi berkata jangan berekspresi seperti itu karena orang-orang akan salah paham terhadap mereka. Shizuna pun bertanya apakah Ruichi tidak ingin melanjutkan apa yang terjadi tadi malam dengan wajah yang sangat serius. Sekali lagi Ruichi mengatakan kalau ia adalah pria yang tidur dengan banyak gadis. Bahkan ibu Shizuna pun pernah merasakan batangnya Ruichi. Jadi mereka bukanlah pasangan yang cocok dan Shizuna harus menghargai kesuciannya. Shizuna berkata kalau ia masih tak mengenal lebih dalam soal Ruichi, seperti ketika Ruichi menyentuhnya atau seperti wajahnya Ruichi yang menahan sesuatu atau ketika wajahnya menunjukkan rasa amarah yang membuat Ruichi kaget. Tiba-tiba ingatan masa lalunya melintas di pikiran Ruichi dan menyadari kalau Shizuna benar-benar sadar akan hal itu. Meskipun begitu, Shizuna sangat menghargai waktunya bersama dengan Ruichi dan ketika Ruichi ingin curhat, maka ia siap untuk mendengarkannya. Hingga saat itu Shizuna akan selalu berada di sisinya
hubungannya dan merasa tidak masalah dengan hubungannya saat ini. Bagaimanapun, Shizuna akan memberikan semua hal termasuk hal pertama miliknya untuk Ruichi yang membuat Ruichi geleng-geleng kepala. Ruichi benar-benar menyadari kalau Shizuna itu benar-benar polos dan tak tahu apa-apa. Dari perspektif orang yang penuh masalah dan berandalan, sosok Shizuna itu adalah sosok yang sangat pure. Karena itulah Ruichi ingin Shizuna tetap seperti dirinya saat ini. Dan tiba-tiba, Saiki, ibu Shizuna, kembali pulang sambil menunjukkan rasa khawatirnya. Ruichi bingung karena harusnya Saiki itu pulang besok. Tapi Saiki berkata ia merasa khawatir dengan Shizuna dan meminta izin pulang lebih awal. Tapi ketika ia melihat Shizuna dan Ruichi saat ini, sepertinya Saiki tidak perlu mengkhawatirkan apapun dan merasa sepertinya ia mengganggu waktu mereka berdua dengan wajah sambil menggoda, yang mana membuat Shizuna tersipu malu dan Ruichi menjadi gelisah. Karena Ruichi di sini silahkan bersantai sambil memikirkan hal kedepannya karena perlu waktu. Dan Shizuna menawarkan minuman untuk ibunya dan langsung pergi ke dapur. Saiki yang sadar menggoda Ruichi yang mana membuatnya sangat canggung. Saiki pun mendekat dan mencium Ruichi dengan penuh nafsu. Saiki berkata setidaknya mereka pasti melakukan hal ini. Saiki pun dengan wajah penuh nafsu, mungkin di masa depan mereka bisa threesome dan Ruichi fix dapat emak dan anak paket lengkap. Tapi bercanda. Saiki pun meninggalkan Ruichi yang merasa sangat kelelahan menghadapi ibu dan anak yang sangat aneh ini. Di hari Seninnya di sekolah, Ruichi sedang melamun namun merasa aneh karena sadari tadi Shizuna selalu menatap Ruichi dengan penuh rasa bahagia. Ketika Shizuna sadar kalau Ruichi menatap balik dirinya, ia pun langsung membalikkan badannya dengan rasa penuh malu. Dalam hati Ruichi, reaksi yang diperlihatkan Shizuna terlalu jelas. Ruichi menjadi bimbang apa yang harus dilakukan. Apakah mereka harusnya berpacaran? Tapi perasaan yang dimiliki Ruichi berbeda dengan apa yang dirasakan Shizuna. Perasaan asli dari Ruichi masih tertinggal dan membekas di dirinya saat ini, dan terkadang merasa rasa nafsu memenuhi dirinya dan akan menjadi liar. Karena pada kenyataannya Ruichi adalah anak dari seorang bajingan yang membuat Shizuna merasa khawatir. Di lain sisi, terdapat sekumpulan gadis sedang mengelilingi seorang pria yang bernama Shirasagi. Shirasagi saat ini diajak untuk karaoke bersama para gadis dan menolak tawaran tersebut. Dan salah satu gadis tersebut menyadari kalau Shinozaki tidak masuk hari ini. Dan ternyata Shirasagi merupakan teman dari Shinozaki Sohe. Saat di sekolah, tiba-tiba seseorang memanggil Ruichi. Siapa lagi kalau bukan Shizuna. Shizuna secara tiba-tiba menawarkan untuk memasakkan makan malam untuknya di rumah Ruichi, yang mana membuat heboh satu kelas pada saat itu. Ruichi tak habis pikir dengan apa yang dilakukan Shizuna saat ini. Pada saat pulang sekolah, mereka berdua bersama, di mana Shizuna saat itu terlalu dekat dengan Ruichi, yang membuat Ruichi susah untuk berjalan. Dan juga Ruichi meyakinkan diri Shizuna untuk jangan terlalu akrab di sekolah, yang mana nantinya akan jadi rumor buruk bagi Shizuna. Tapi Shizuna tidak memperdulikannya, bahkan membuat Shizuna lebih senang jika itu benar-benar terjadi dan membuat Ruichi dengan respon yang diberikan Shizuna kepadanya. Menurut Shizuna, semua orang hanyalah salah paham, di mana bahkan ada beberapa gadis yang merasa khawatir dengan Shizuna. Tetapi setelah Shizuna menjelaskan kebenarannya, para gadis tersebut merubah pandangan mereka terhadap Ruichi, yang mana membuat Ruichi kewalahan. Selain itu, Shizuna ingin Ruichi lebih sering memakan masakan buatannya, yang mana tak dapat ditolak oleh Ruichi dan menuruti keinginan Shizuna. Pada saat di rumah Ruichi, Shizuna pun mulai memasak untuk Ruichi, dan tiba-tiba muncul seorang gadis. Gadis yang membuat Shizuna galau sebelumnya datang di waktu yang tidak tepat. Gadis tersebut bernama Chisa, datang membawakan oleh-oleh untuk Ruichi setelah liburan, tapi malah mendapatkan Ruichi membawa gadis lucu dan meminta maaf karena telah mengganggu waktunya. Ruichi menjadi kesal karena Chisa selalu datang tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Dalam hatinya, Shizuna masih memikirkan kejadian sebelumnya dan dengan cepat menggandeng tangan Ruichi seperti mengatakan kalau Ruichi hanya untuk miliknya, dan membuat Chisa sedikit kaget dengan reaksi Shizuna. Chisa pun memperkenalkan dirinya kepada Shizuna, begitu juga sebaliknya. Tetapi Shizuna menjelaskan situasinya saat ini di mana cintanya bertepuk sebelah tangan dengan wajah yang sedih, tetapi ia akan selalu berada di sisi Ruichi untuk selamanya. Mendengar hal itu membuat Ruichi sedikit malu dan Chisa tersenyum. Mendengar, Chisa pun tiba-tiba menyuruh Ruichi untuk membelikan sesuatu karena sepertinya Shizuna ingin memasakkan sesuatu untuk Ruichi dan Chisa juga ingin merasakan makanan buatan Shizuna. Tetapi sebenarnya ada maksud lain. Chisa pun memberikan uang kepada Ruichi, tetapi Ruichi dengan tegas menolaknya. Dengan terpaksa Chisa mengatakan maksudnya yaitu ingin bicara berdua dengan Shizuna, dan sepertinya Shizuna juga sepakat dengan Chisa, yang mana membuat Ruichi semakin khawatir apa yang akan terjadi
terjadi jika ditinggal berdua. Tetapi Shizuna meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja karena ia juga ingin berbicara dengan Chisa juga, dan terpaksa Ruichi mengikuti keinginan Shizuna. Ruichi pun pergi meninggalkan Shizuna dan Chisa berdua, dan Chisa langsung menyuruh Shizuna tenang karena Chisa tidak ada keinginan untuk menjadi rival Shizuna dalam hal percintaan. Shizuna heran, tapi Chisa melanjutkan kalau ia sudah merasakan berbagai macam pria, tapi kalau soal teknik dan batang, Ruichi lah nomor satu untuknya. Jadi ini bukan perasaan cinta bagi Chisa, tapi bagi Shizuna dia benar-benar jatuh cinta dengan Ruichi, dan Shizuna pun setuju akan hal itu. Shizuna menjelaskan kalau sebelumnya ia sudah mengambil inisiatif dan pengen seks bareng Ruichi, dan tak yakin apakah ini benar-benar cinta karena melakukan hal semacam itu sebelum pacaran. Tapi perasaan yang dimiliki Shizuna benar-benar tak bisa ditahan ketika bersama Ruichi. Chisa menjelaskan kalau banyak sekali definisi tentang cinta, jadi itu bukanlah hal yang aneh kalau Shizuna merasakan hal semacam itu. Yang terpenting adalah apa yang benar-benar dirasakan Shizuna adalah nyata. Chisa pun mencoba mempertimbangkan kembali soal Ruichi sebelumnya, tapi Chisa merasa kalau Ruichi yang saat ini benar-benar berbeda dari yang dulu. Dulu ia merasa ada perasaan yang sama soal masa lalu mereka yang membuat Chisa sangat peduli dengan Ruichi, dan Shizuna menyadari hal itu yang mana berkaitan dengan keluarga Ruichi itu sendiri. Chisa menanyakan apakah Ruichi pernah menceritakan soal masa lalunya, tetapi Shizuna mengatakan kalau kedua orang tuanya sudah meninggal beberapa waktu lalu. Chisa tak mengetahui sedalam itu soal Ruichi, tetapi terkadang Ruichi memiliki masa lalu yang sangat kelam. Mungkin hanya Shizuna yang dapat menyembuhkan rasa sakit hati yang dimiliki Ruichi, atau itulah yang dipikirkan Chisa. Dalam pikirannya, Shizuna berpikir kalau Ruichi sudah menerima keegoisannya, tapi ketika sebaliknya, Ruichi benar-benar menghindarinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ruichi? Shizuna berharap suatu hari nanti Ruichi akan mengeluarkan isi hatinya. Di jalan pulang, Ruichi masih saja marah-marah dengan sifat Chisa yang seenaknya yang seperti seorang kakak, tapi itu tidak mungkin terjadi kalau di dalam keluarga Ruichi sendiri. Kembali ke masa lalu, ketika Ruichi masih kecil dan polos, terlihat seorang wanita yang mirip dengan Ruichi sedang memarahi Ruichi. Di belakangnya ada seorang pria yang adalah ayah dari Ruichi, dan wanita sebelumnya adalah ibunya Ruichi. Saat ini mereka sedang bertengkar hebat karena emaknya Ruichi main serong, dan ayah Ruichi tidak terima akan hal itu. Bahkan ia merasa menyesal menikahi gadis seperti ibu Ruichi. Dengan jahatnya ibu Ruichi menghina ayahnya Ruichi dan bahkan merasa menyesal telah melahirkan Ruichi. Dan dari depan pintu terdengar suara seorang pria selingkuhannya ibu Ruichi. Ruichi yang masih polos mendekati ayahnya yang depresi, tetapi dengan penuh amarah ayah Ruichi menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya dan bahkan tidak lagi menganggap Ruichi sebagai anaknya karena lahir dari rahim wanita pelacur itu. Dan ketika SMP, ketika ibu Ruichi meninggal dan tak lama kemudian ayahnya Ruichi juga meninggal karena sakit, Ruichi masih saja menerima penghinaan dari keluarga ayahnya, yang bahkan kakeknya sendiri tidak ingin mengurus Ruichi dan hanya memberikan sebagian uang dan menyuruhnya untuk hidup mandiri dan membuat Ruichi semakin tenggelam dalam kegelapan. Atau itulah kehidupan masa lalu Ruichi yang masih tertinggal di badan ini, yang bahkan masa lalu itu tidak muncul dalam manganya, yang membuat Ruichi saat ini sangat sulit untuk menghilangkan emosi negatif yang ada di dalam dirinya. Ketika sampai di rumah, terlihat Chisa yang sedang asik meremas dada itu Shizuna punya sambil berkata mereka sudah menjadi teman yang baik, yang mana membuat Shizuna merasa sangat malu. Di lain sisi, Ruichi hanya terdiam karena heran dengan situasi saat ini. Mereka pun akhirnya selesai makan malam dan Chisa sangat menikmati makanan buatan Shizuna. Tiba-tiba Chisa mempunyai ide cemerlang di mana mereka bertiga pergi ke klub malam dan bersenang-senang, yang langsung ditolak oleh Ruichi. Tetapi Chisa masih mencoba meyakinkan Ruichi tentang idenya dan mencoba meyakinkan dengan menyuruh Shizuna berdandan ala Gyaru, yang mana pastinya Ruichi juga ingin melihatnya Shizuna berdandan Gyaru, bukan? Tetapi yang muncul adalah Shizuna yang sangat berbahaya di dalam pikiran Ruichi, dan tanpa diduga Shizuna juga setuju dengan saran Chisa. Shizuna juga ingin merasakan menjadi Gyaru seperti Chisa. Setelah mengganti model rambutnya, Shizuna terlihat sangat cakep yang membuat Chisa semakin bersemangat. Tetapi menurut Chisa tidak ada yang terbaik dari model rambut yang satu ini. Dan kalau pakai baju ini maka akan menjadi pasangan yang sempurna, dan inilah Shizuna versi Gyaru. Terlihat sangat mantap, bukan? Chisa memuji dari lubuk hatinya dan juga menanyakan hal yang sama kepada Ruichi. Dan Ruichi menjawab kalau dari awal Shizuna sudah sangat lucu, dan kalau didandan sudah pastinya sangat cocok baginya, yang membuat Shizuna tersipu malu. Tetapi seperti seorang ayah, Ruichi malah berkomentar kalau pakaian yang dipakai Shizuna terlalu terbuka. Tetapi Chisa berkata semua akan aman karena Ruichi bersamanya, dan dengan cepat Chisa mengajak mereka berdua menuju ke klub. Di perjalanan, Ruichi diperhatikan oleh semua orang. Itu karena Chisa dan Shizuna mencuri perhatian semua orang. Di tengah perjalanan, tanpa diduga mereka bertemu dengan seseorang. Siapa lagi kalau bukan Sohei sang rapis.
Sohei sangat kaget melihat Ruichi, sedangkan dengan tampak menyeramkan, Ruichi menanyakan apa yang dilakukan Sohei di sini. Ruichi berpikir Sohei membuntuti Shizuna sampai ke sini, tapi Sohei menjelaskan kalau saat ini ia menuju ke tempat les demi mengejar ketertinggalan. Tetapi ia tak menyangka Ruichi saat ini malah main bareng dua gadis yang tak ia kenal. Ruichi menjadi heran, jangan-jangan Sohei tak mengenali Shizuna. Sohei semakin berlebihan dengan mengatakan cuma bermain-main dan dengan beraninya menipu Shizuna dan berkata kalau inilah sifat asli dari Ruichi yang membuat Shizuna merasa kesal dan marah. Shizuna pun memanggil Sohei dan berkata apakah ia tak mengenali dirinya, yang membuat Sohei sangat syok berat dan bingung mengapa Shizuna berpakaian seperti itu. Tetapi Shizuna tak memperdulikannya dan langsung mencium Ruichi di depan wajah Sohei, dan Sohei memperlihatkan wajah MC yang di NTR di dojin hentai. Di sisi lain, Chisa merasa senang melihat romcom di depan matanya. Setelah mencium Ruichi, Shizuna mengatakan kalau ia tak benar-benar mengenal Ruichi, tetapi ia tahu orang seperti apa Ruichi itu. Itulah kenapa ia melakukan hal ini. Karena itulah Shizuna akan menjadi wanitanya Ruichi. Chisa yang tadi sadar apa yang sebenarnya terjadi juga ikut bermain peran. Seperti menabur garam pada luka, Chisa memperparah keadaan dengan membuat Ruichi adalah orang yang tepat bagi Shizuna. Wajah Sohei sangatlah berantakan, benar-benar seperti MC yang ada di NTR dojin hentai-hentai itu. Ruichi menyadari perannya, meskipun ia tak ingin melakukan ini, tetapi dia harus melakukannya agar Sohei tak lagi mengganggu Shizuna ke depannya. Dengan sepenuh hati, Ruichi melakukan perannya sebagai Kang NTR di dojin hentai dan memeluk Chisa dan Shizuna. Tak lupa juga senyum jahat ala penjahat NTR ia tunjukkan sambil berkata untuk jangan pernah menyentuh Shizuna, karena Shizuna saat ini bukanlah Shizuna yang dikenal Sohei lagi. Dan di sebuah klub malam saat sedang melayani pelanggan, terdapat seorang gadis yang baru pertama kali kerja semacam ini. Ia saat ini sedang dilecehkan oleh pelanggannya dan meminta pertolongan sekuat mungkin di dalam hatinya. Setelah Ruichi menjadi Kang NTR sesungguhnya, ia merasa lelah karena Shizuna semakin melekat kepadanya. Bahkan Chisa pun ikut menggodanya. Chisa pun memberikan 2 tiket gratis untuk masuk ke dalam bar. Shizuna merasa sangat gugup karena ini pertama kalinya ia masuk ke dalam bar. Tapi menurut Chisa, untuk yang di bawah umur juga boleh masuk ke dalam bar ini. Ruichi malah semakin khawatir dibuatnya. Shizuna tak menyangka kalau suasana dalam bar terlihat seperti ini, dan Chisa mengajak Shizuna untuk membeli sebuah minuman. Tentu saja Shizuna minum soda bahagia karena masih di bawah umur. Tiba-tiba mereka didekati oleh playboy di sana, di mana kedua pria itu menggoda Shizuna dan Chisa. Chisa dengan mudah mengatasi hal tersebut, tapi pria itu masih saja memaksa, bahkan mencoba memegang Shizuna. Shizuna dengan tegas menepis tangan pria itu yang membuat pria itu menjadi kesal, dan Ruichi pun datang menghampiri pria itu yang mana Ruichi sudah terkenal di sana dan banyak orang yang takut kepadanya. Ruichi mengancam mereka agar tak mendekati gadis ini dan mereka langsung lari ketakutan. Akhirnya Ruichi ikut bergabung bersama mereka dan itu membuat Shizuna merasa sangat senang karena lagi-lagi Ruichi menolongnya. Ia semakin lekat dan merasa ini semua adalah takdir bagi Shizuna. Tapi bagi Ruichi itu hanyalah hal yang remeh. Ruichi teringat kalau dulu Shizuna sangat takut padanya, tapi lihat sekarang ia sangat melekat kepadanya. Chisa yang melihat Shizuna yang tenggelam akan cintanya mencoba melarikan diri dan berpisah dengan mereka, yang mana membuat Ruichi kembali khawatir. Tapi Chisa menegaskan kalau ia sudah terbiasa di tempat seperti ini. Shizuna dengan penuh rasa cemas mencoba menggenggam tangan Ruichi sambil basa-basi. Ruichi bahkan terlihat biasa saja dan berkata kalau tempat ini cukup berbahaya bagi gadis polos seperti Shizuna. Bahkan Ruichi tak menyangka kalau Shizuna mau datang ke tempat semacam ini. Tapi bagi Shizuna itu karena Ruichi dan ia ingin mengenal Ruichi lebih dalam. Tapi setelah datang kemari, Shizuna sadar kalau tempat semacam ini bukanlah untuknya. Tapi Ruichi merasa senang dengan niat Shizuna dan berkata kalau ia tak perlu memaksa dirinya untuk terbiasa di tempat seperti ini. Juga bagi Ruichi lebih suka Shizuna yang biasanya daripada yang nakal seperti sekarang. Itu membuat Shizuna kelepak-kelepak dibuatnya. Ketika sedang asik ngobrol, Ruichi mendengar suara yang tak asing baginya, dan tentu saja itu adalah Chisa. Tampaknya Chisa sedang menghadapi masalah, di mana Chisa dipaksa oleh seseorang untuk duduk dan minum bersama mereka. Tapi Chisa merasa sangat tak nyaman dibuatnya, dan terlihat gadis di dekat Chisa memperlihatkan rasa tidak nyaman, di mana pria brengsek itu dengan sengaja memegang payudara gadis itu. Sekali lagi, Ruichi beraksi dan menyiram pria itu dengan segelas air sambil berkata kalau orang ini yang mesum. Pria mesum itu menjadi sangat marah dan melihat siapa orang yang berani dengannya. Dengan tatapan yang tajam dari Ruichi membuat pria itu takut dibuatnya.
Shizuna mendekati gadis sebelumnya dan berkata apakah dia baik-baik saja. Gadis itu tampak sangat ketakutan dan berterima kasih atas bantuannya. Ia memperkenalkan dirinya yaitu Satsuki Shirasagi, di mana ia datang ke sini karena diajak oleh orang-orang di kampusnya. Tapi semua gadis itu sudah pergi bersama pria lain dan ia ditinggal sendirian di sini. Chisa mengerti kalau Satsuki pastilah ketakutan dan berkata kalau ia berada di sini lagi, ia harus bersikap tegas kepada orang lain dan Satsuki menyadari itu. Shizuna juga setuju dengan Satsuki yang sama-sama tak nyaman di tempat semacam ini. Tapi jika Satsuki berteriak, pasti akan ada orang yang membantunya, seperti Ruichi misalnya. Satsuki melihat sosok Ruichi dan Ruichi berkata kalau Satsuki harus berhati-hati karena ia juga sangat cantik. Kalau tidak, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi dan menggodanya yang membuat Satsuki malu dibuatnya. Satsuki langsung bersembunyi di balik Shizuna dan membuat Ruichi sedikit syok dibuatnya dan bertanya apakah wajahnya benar-benar menakutkan. Chisa yang mendengar itu tertawa dibuatnya dan berkata kalau Ruichi masih anak SMA dan Satsuki kaget dengan fakta itu. Satsuki kembali melihat Ruichi dan benar-benar tak percaya dengan Ruichi yang masih SMA. Karena mereka sudah saling mengenal, Chisa dan lainnya memutuskan untuk minum sambil ngobrol. Satsuki sangat senang karena ini alkohol terenak yang pernah dia minum dan menjadi lebih tenang. Satsuki juga berkata, meskipun penampilan Ruichi seperti itu, tapi ia sangat baik meskipun penampilannya seperti itu. Perkataan yang diulang itu membuat Ruichi kesal dibuatnya. Ruichi menjelaskan, banyak pria hidung belang di sini yang cuma pengen bungkus cewek-cewek doang. Karena itulah Ruichi jarang datang kemari. Satsuki dengan tiba-tiba kepikiran sebuah ide dan meminta nomor HP Ruichi. Ruichi heran dengan permintaan itu, sedangkan Shizuna tampak cemberut dan Chisa tampak senang dengan situasi yang menyenangkan ini. Satsuki menjelaskan kalau ia ingin ngumpul bareng lagi bersama Ryuichi CS dan begitulah mereka pun memutuskan untuk saling tukar kontak. Tiba-tiba Ruichi teringat dengan nama Satsuki Kisaragi, tapi terasa samar-samar. Akhirnya mereka memutuskan untuk bubar jalan dan Chisa bersama Satsuki pulang bersama, sedangkan Ruichi menemani Shizuna pulang dan Ruichi bertanya apakah ada sesuatu yang mengganjal bagi Shizuna. Tapi Shizuna mengelak dan berkata kalau Satsuki lebih menarik dibanding dirinya. Apalagi Satsuki punya payudara yang lebih besar. Tetapi Ruichi bertanya, dianggap apa selama ini oleh Shizuna? Shizuna pun berkata kalau ia hanya bercanda karena ia paham kalau Ruichi akan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan itu juga terjadi kepada Shizuna sebelumnya. Meski Ruichi cuma bilang itu semua kebetulan, tapi bagi Shizuna itu adalah takdir, di mana akhirnya Shizuna bertemu dengan orang yang paling ia cintai. Ruichi pun sadar maksud dari Shizuna dan jika mereka tak pernah bertemu, pasti Shizuna berada di jalan yang berbeda sekarang. Dan Shizuna juga jujur berkata kalau ia merasa sangat cemburu ketika melihat Ruichi akrab dengan Satsuki. Jadi sebelum mereka berpisah, Shizuna ingin ciuman yang ganas dari Ruichi. Ruichi mencoba menahan, tapi Shizuna semakin menggoda Ruichi dan mereka pun mulai berciuman dengan sangat bergairahnya. Bahkan Shizuna dibuat sange sama Ruichi. Ruichi benar-benar merasakan perasaan tulus dari Shizuna untuknya. Rasa ini sangat berbeda dengan apa yang biasa ia rasakan. Maka dari itu, ia tak ingin melewati batas dan merusaknya. Shizuna benar-benar tenggelam dalam kenikmatan, sedangkan Ruichi mencoba menahan konaknya seperti di lagu Jamrud dan berkata ini sudah malam. Beralih ke Satsuki yang sudah pulang di rumahnya. Satsuki merasa sangat kelelahan, di mana ia dipaksa ikut oleh gadis-gadis yang ia kenal di kampus. Tapi ia kembali teringat dengan Ruichi yang menyelamatkannya. Meskipun tampangnya yang menyeramkan, tapi hatinya Hello Kitty. Bahkan ototnya terlihat sangat besar di mata Satsuki. Satsuki tenggelam dalam pikirannya dan tiba-tiba seseorang memanggil Satsuki yang tampaknya adalah adik dari Satsuki. Adik Satsuki mengantarkan sebuah cucian milik Satsuki dan bertanya kenapa kakaknya pulang lebih malam dan bertanya banyak hal namun dengan tatapan kosong. Kakaknya menjadi panik dan melarikan diri. Ketika sedang mandi, Satsuki kepikiran sesuatu, di mana akhir-akhir ini celana dalamnya seringkali hilang. Tapi ia berpikir mungkin ia lupa menyimpannya di mana. Saat Ruichi di rumah, ia teringat dengan nama Satsuki Shirasagi, di mana dalam ceritanya Satsuki akan jadi korban NTR Ruichi selanjutnya. Tapi pada saat itu, Ruichi lebih banyak skip membaca ceritanya dan kepikiran apakah Satsuki juga diincar oleh seseorang sama seperti Shizuna dan cerita pun berlanjut.